sini saya akan menjelaskan urutan himpunan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Berikut dengan contoh-contohnya untuk masing-masing himpunan. Yang pertama yaitu ada bilangan real, disimbolkan dengan huruf R, yaitu sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Contoh, angka desimal berbasis 10, dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 hingga 9. Selanjutnya itu ada bilangan rasional yang dilambangkan dengan Q, yaitu sistem bilangan yang dapat di dalam bentuk pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0. Contoh 0, 23,1,25 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu ada bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan A per B namun ditulis dalam bentuk desimal. Contoh pi 3,1415 seterusnya. Ada juga E sama dengan 2,718 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu bilangan rasional dibagi menjadi dua, bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan pecahan yaitu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk dengan A pembilang dan B penyebut dengan B tidak sama dengan 0. Contoh 1/4, 2/9, 1/10 dan lain-lain. Bentuk bilangan bulat yang disimbolkan dengan Z, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan 0, positif, dan negatif. Contoh untuk positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk bilangan negatif sama dengan -1, -2 dan -3 dan seterusnya. Untuk 0 sama dengan 0. Selanjutnya bilangan bulat dibagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan bulat yaitu bilangan yang bernilai negatif. Contoh -3, -5 dan -7 dan seterusnya. Bilangan cacah yaitu bilangan bulat yang dimulai dari 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan cacah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bilangan 0 dan bilangan asli. Bilangan 0 yaitu bilangan 0 itu sendiri, N sama dengan 0 atau himpunan kosong. Bilangan asli disimbolkan dengan N atau nature. Bilangan yaitu bilangan bulat yang dimulai dari 1, contoh 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan asli sendiri dibagi 4 bilangan. Yang pertama ada bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima dan bilangan komposit. Bilangan ganjil yaitu bilangan bulat tidak habis dibagi 2, contoh 1, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Bilangan genap, bilangan bulat yang habis dibagi 2, contoh 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu bilangan prima, bilangan bulat yang lebih dari 1 yang hanya bisa terbagi habis oleh 1 dan bilangan itu sendiri, contoh 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan lain-lain. Dan terakhir yaitu bilangan komposit, bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Contohnya bilangan 4, 6, 8, 9, 10, 12 dan saya akan membahas mengapa himpunan bilangan alami natural yang disimbolkan dengan N dapat dikatakan subset dari himpunan bilangan bulat Z. Berikan ilustrasi contohnya. N adalah himpunan bilangan alami yang anggota himpunannya ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Z adalah himpunan bilangan bulat yang anggotanya dari -2, -1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Dikatakan subset karena A merupakan himpunan bagian B yang disimbolkan dengan A subset B. B merupakan super subset dari A, maka disimbolkan dengan bilangan diagram Venn, N-nya di tengah dan N merupakan bilangan Z, N-nya di tengah dan Z-nya di sekitar N. Maka anggota bilangan 1, 2, 3 subset anggota bilangan 1, 2, 3, maka N subset. Pembahasan soal nomor 3 yaitu definisikan sifat-sifat operasi biner komutatif
asosiatif memiliki elemen identitas dan elemen inverse. Definisi yaitu yang pertama komutatif, jika A ini bintang merupakan simbol dari operasi biner yang artinya perkalian, berarti A kali B sama dengan B kali A untuk setiap A, B. Asosiatif, jika A kali B kali C sama dengan A kali B kali C untuk setiap A, B, C. Elemen identitas yaitu jika mempunyai terdapat E sedemikian hingga A kali E sama dengan E kali A kali A sama dengan A untuk setiap A. E ini merupakan simbol dari identitas. Yang kedua yaitu jika perkaliannya merupakan operasi penjumlahan sama dengan 0. Yang ketiga jika perkalian yang merupakan operasi perkalian sama dengan 1. Selanjutnya yaitu elemen inverse, jika mempunyai setiap A terdapat A inverse demikian hingga A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan E atau identitas, di mana E adalah elemen identitas untuk operasi perkalian. A inverse disebut inverse dari elemen A. Contoh soal grup yang memuat sifat-sifat tertutup asosiatif memiliki elemen identitas memuat elemen inverse yang memenuhi grup. Dikatakan grup suatu himpunan dikatakan grup apabila memenuhi sifat tertutup asosiatif, memiliki elemen identitas, memiliki elemen inverse. Kita buktikan untuk contoh soal. Himpunan A mempunyai anggota 2 pangkat M, M elemen atau anggota bilangan Z. Z adalah bilangan bulat. Untuk yang tertutup, misal ambil bilangan 2 pangkat M1 dan 2 pangkat M2 merupakan anggota dari himpunan A, maka 2 pangkat M1 kali 2 pangkat M2 sama dengan 2 pangkat M1 plus M2. Karena M1 plus M2 anggota bilangan Z, maka 2 pangkat M1 kali 2 pangkat M2 anggota himpunan A, maka himpunan A tertutup. Yang asosiatif, misalkan ambil sembarang 2 pangkat M1 kali 2 pangkat M2 kali 2 pangkat M3 sama dengan 2 pangkat M1 kali 2 pangkat M2 kali 2 pangkat M3. 2 pangkat M1 kali 2 pangkat M1 kali 2 pangkat M3 sama dengan 2 pangkat M1 kali 2 pangkat M2 kali 2 pangkat M3, maka 2 pangkat M1 kali 2 pangkat M2 kali 2 pangkat M3 sama dengan 2 pangkat M1 kali 2 pangkat M2 kali pangkat M3, terpenuhi sifat asosiatif karena berbolak-balik. Untuk yang selanjutnya, identitas memiliki unsur E. Misal ambil sembarang 2 pangkat M kali E. E merupakan identitas, maka 2 pangkat M kali E sama dengan 2 pangkat M. E sama dengan 2 pangkat M per 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat 0. Karena 0 merupakan anggota bilangan Z, maka E anggota himpunan A. Maka A memiliki unsur identitas E sama dengan 2 pangkat 0. Yang terakhir yaitu inverse. Misal ambil sembarang 2 pangkat M kali A inverse sama dengan E atau identitas sama dengan 1, maka A inverse sama dengan 2 pangkat M1. Karena M min M anggota bilangan Z atau bilangan bulat, maka terdapat inverse di dalam himpunan A. Maka dari soal A sama dengan anggota dari 2 pangkat M bilangan Z atau bilangan bulat terpenuhi merupakan himpunan grup.